Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Chairul Umam dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberi judul Ragam dan Laras Bahasa. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Dimulai dari saya. Nama saya Akil Azmi Aditya yang dilanjuti oleh Saka, Ical, dan Hanif. Untuk pembahasan pertama tentang fungsi ekspresi diri dalam ragam bahasa yang akan disampaikan oleh saya sendiri dalam video berikut. Untuk materi yang pertama yaitu tentang fungsi ekspresi diri dalam ragam bahasa. Fungsi ekspresi diri sendiri yaitu bahasa sebagai alat ekspresi diri dan alat sebagai komunikasi, sekaligus merupakan alat untuk menunjukkan diri. Melalui bahasa, kita dapat menunjukkan sudut pandang kita, pemahaman kita atas suatu hal. Di dalam ekspresi diri, ada fungsi pernyataan. Fungsi pertama ini menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi. Contohnya seperti menarik perhatian orang lain dan melatih diri untuk menyampaikan suatu ide yang baik. Contoh ekspresi diri yaitu seorang anak menggunakan bahasa untuk menyampaikan perasaannya pada sasaran bahasa ya hanya untuk mengekspresikan perasaannya atau kehendaknya. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulainya dengan ekspresi diri. Contohnya, pada saat kita menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, antara lain kita juga mempertimbangkan apakah bahasa yang kita gunakan itu laku untuk dijual. Oleh karena itu, seringkali kita mendengar istilah kata bahasa komunikatif, misalnya kata makro, hanya dipahami oleh orang-orang tingkat pendidikan tertentu dengan kata lain, besar, luas, rumah, wisma, dianggap lebih komunikatif karena bersifat lebih umum. Sebaliknya, dengan kata geria atau makro akan memberi nuansa lain. Ada bahasa kita misalnya nuansa keilmuan, nuansa intelektualitas, dan nuansa tradisional. Bahasa sebagai alat ekspresi diri akan sebagai alat komunikasi sekaligus pula merupakan alat untuk menunjukkan identitas dirimu. Fungsi integrasi dan adaptasi sosial, fungsi meningkatkan dan penyesuaian diri dalam suatu lingkungan, merupakan kekhususan dalam bersosialisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun lingkungan baru. Cara berbahasa tertentu, selain berfungsi sebagai alat komunikasi, berfungsi pula sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Pada saat kita beradaptasi dengan lingkungan sosial tertentu, kita akan memilih bahasa yang akan kita gunakan bergantung pada situasi dan kondisi yang kita hadapi. Contohnya, saat kita mempelajari bahasa asing, kita akan berusaha mempelajari bagaimana cara menggunakan bahasa tersebut. Misalnya, pada situasi apakah kita yang akan menggunakan kata tertentu, kata manakah yang lebih sopan dan tidak sopan, bila manakah kita dalam berbahasa Indonesia boleh menegur orang dengan kata kamu ataupun saudara atau bapak, dan juga bagaimana orang asing bila orang asing pilih kata itu penting agar ia diterima di dalam lingkungan pergaulan orang Indonesia. Yang kelima ada ragam bahasa dan laras bahasa. Yang pertama, ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa itu dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraannya, dan sikap pembicaraannya di pihak lain. Laras bahasa dimaksudkan kesesuaian antara bahasa lebih diutamakan dalam laras bahasa daripada aspek lain karena ragam bahasa. Selain itu, konsep antara ragam bahasa dan laras saling terkait dalam perwujudan aspek komunikasi bahasanya. Laras bahasa apapun akan memanfaatkan ragam bahasanya, misalnya laras bahasa lisan dan ragam tulis. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa terkait langsung dengan selingkuh bidang homestyle dan keilmuan, sehingga dikenal laras bahasa ilmiah dengan sebagian sub-sub larasnya. Perbedaan di antara sub-sub laras bahasa seperti dalam laras ilmiah itu dapat diamati dari penggunaan kosakata dan bentuk kata, penyusunan frasa, klausa, dan kalimat pengguna istilah.
Yang keenam, ragam bahasa berdasarkan situasi. Berdasarkan situasi pemakainya, ragam bahasa terdiri dari 3 bagian, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi formal, dan ragam bahasa non formal. Setiap ragam bahasa dari sudut pandang yang lain dan sebagai jenis laras bahasa diidentifikasikan ke dalam situasi pemakaiannya. Misalnya, ragam bahasa lisan diidentifikasikan sebagai ragam bahasa formal, semi formal, atau non formal. Yang pertama, ragam formal memperhatikan kriteria tersebut agar bahasanya menjadi resmi. Yang kedua, ragam semi formal. Jenis ragam ini memiliki ciri mengikuti kaidah dan aturan yang tetapi tidak secara konsisten dilakukan pada saat tertentu. Yang ketiga, ragam non formal. Ragam non formal tidak menggunakan kata baku dan tidak memiliki kaidah atau aturan. Ragam bahasa lisan. Ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan terkait oleh ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Ragam bahasa meliputi 1. Ragam bahasa cakapan, 2. Ragam bahasa pidato, 3. Ragam bahasa kuliah, 4. Ragam bahasa panggung. Ciri-ciri ragam bahasa lisan adalah 1. Memerlukan orang lain, 2. Terikat ruang dan waktu, 3. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya nada. Ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak. Ragam bahasa tulis meliputi ragam bahasa teknis dan ragam bahasa surat. Ciri-ciri ragam bahasa tulis: 1. Tidak memerlukan kehadiran orang lain, 2. Tidak terikat ruang dan waktu, 3. Dipengaruhi oleh tanda baca dan ejaan. Kesimpulan yang kami dapat sepakati ialah kita dapatnya mengetahui banyaknya ragam bahasa yang berada dari berbagai Nusantara, dan kita dapat mengetahui adanya dari setiap daerah memiliki sikap pembicaraan yang berbeda-beda. Saran yang dapat dari ragam bahasa dan pemakaian bahasa dari setiap daerah yang berbeda ialah dapat memahami dengan baik dan benar dikarenakan adanya bahasa yang berbeda. Seperti bahasa yang kita gunakan sehari-hari belum tentu sama dengan bahasa kita tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan penyampaian dari materi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.